Sekelompok biksu pergi ke biara biksuni tengah malam untuk membahas ajaran Buddha. Namun, biksuni tua malah membawa sekelompok seniman yang berdandan mencolok. Raizo yang baru datang tidak tahu mengapa ketua biara memanggil para wanita ini. Tepa yang lebih tua menyuruhnya melihat dengan saksama. Mereka ini bukan wanita dermawan. Mereka semua sebenarnya adalah pria sejati. Jadi, bermeditasi bersama mereka tidak dianggap melanggar larangan terhadap wanita. Para seniman ini datang atas perintah Huang Xitian. Datang untuk membimbing para biksu menuju surga tertinggi. Hanya melalui pertukaran dan benturan yang intens baru dapat memahami esensi sejati ajaran Buddha. Ini pertama kalinya kau datang, bukan, Raizo? Maka kau yang pertama memilih. Apakah seorang biksu muda sepertiku boleh memilih? Hahaha, semoga Buddha memberkatimu. Kepala biara tua memberikan seniman pria terbaik, Kato Taka, kepada Raizo. Namun, Raizo tidak tergerak karena ia mencium bau opium dari tubuh Kato. Raizo bertanya mengapa dia menggunakan opium. Kato langsung menjatuhkan Raizo. Dia berbisik kepada Raizo, para biksuni tua sedang mendengarkan di luar. Jika tidak bisa memahami ajaran Buddha, Raizo juga akan jatuh menjadi seorang seniman. Biksuni yang mengawasi di luar pintu mendengar suara nyanyian doa yang penuh kebahagiaan dari dalam ruangan. Dia tahu bahwa Raizo telah mencapai surga tertinggi. Namun, pemimpin para biksuni tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia ingin menanggalkan jubah biksunya, menyambung kembali rambut panjangnya, lalu memakaikan pakaian wanita padanya. Dia ingin menjadikan Raizo sebagai seniman terbaik. Setelah semalam berbincang, Raizo akhirnya mengetahui latar belakang Kato. Kato awalnya datang untuk menyelidiki perdagangan opium di tempat ini. Namun, dia malah dijebak hingga kecanduan opium. Sejak itu, dia harus tunduk pada perintah biksuni tua. Kato ingin meninggalkan uang kutukan sebelum mati. Dengan begitu, akan ada pemburu bayaran yang membalaskan dendamnya. Raizo tidak ingin dia mati. Dia ingin membawa Kato masuk ke jalan Buddha dan memperoleh kehidupan baru. Namun, opium adalah sesuatu yang, sekali tersentuh, sulit untuk dilepaskan seumur hidup. Keesokan harinya, biksuni tua bertanya, ajaran Buddha apa yang dibahasnya dengan Raizo tadi malam? Kato berusaha menipu biksuni tua. Namun, biksuni itu sudah menyelidiki identitas Raizo. Seluruh keluarga Raizo telah meninggal karena wabah. Jika adiknya masih hidup, mungkin usianya akan sama dengan Kato. Dia yakin Raizo pasti akan kembali menemui Kato. Kau harus menyelamatkannya. Cara mengonsumsi pil kesenangan bukan hanya dengan mengisap opium. Benar saja, tak lama kemudian Raizo kembali menemui Kato. Namun kali ini, Kato tetap teguh dan tidak membiarkan Raizo jatuh. Dia memilih untuk menebus dirinya sendiri. Sebelum mati, Kato meninggalkan sekeping koin dengan bekas gigitan. Raizo merasa dirinya telah menyimpang dari jalan Buddha. Seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Menjadi mayat hidup yang berjalan tanpa tujuan. Raizo menyerahkan koin kutukan itu kepada organisasi Revenger. Para pemburu bayaran ini telah menyelidiki biara biksuni berkali-kali. Mereka tahu dengan jelas semua perbuatan busuk para biksuni. Malam itu juga, mereka langsung bergerak. Si gadis kecil menggunakan benang untuk membunuh para penjaga luar. Sementara Ryuzoke yang bergerak dalam bayangan, menggunakan emas tipis untuk membekap hingga mati seorang biksuni yang menguasai seni bela diri. Misi selesai. Dia membuka pakaiannya, memperlihatkan tato Bunda Maria, sekaligus mengirim para sampah ini menuju kehidupan selanjutnya. Di hadapan Bunda Maria yang penuh belas kasih. Tebuslah dosa-dosa dan kejahatan ini. Bertobatlah. Biksuni tua yang berhati-hati sudah melarikan diri lebih dulu. Namun, dokter dan Raizo telah memasang jebakan. Di jalur pelariannya yang tak terhindarkan, dokter menembakkan pedang dengan kabel baja. Raizo meluncur di sepanjang tali dan mendarat tepat di depan biksuni tua. Tiba-tiba, biksuni itu berkata, aku akan membayar lebih untuk membeli nyawaku sendiri. Raizo awalnya ingin mencari tahu dalang di balik penyelundupan opium. Namun, saat dia mendekat, biksuni tua itu tiba-tiba menciumnya dengan paksa. Saat Raizo lengah, dia dengan cepat menyuntikkan opium ke dalam tubuhnya. Haha, kau memang tidak bisa menghadapi wanita, ya? Biksuni tua kembali mencoba melarikan diri. Namun seorang waria misterius menghadangnya di tengah jalan. Raizo segera mencabut pedangnya dan bertarung dengan waria itu. Terlalu lambat. Raizo sama sekali bukan tandingannya.
Biksuni tua berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah kartu terbang menembus dahinya. Dengan wajah penuh kebingungan, dia tewas di tempat. Rekan Raizo, Soji, sudah menunggu di sana. Si waria berpikir dia masih bisa menghabisi mereka dalam duel 1 lawan 2. Namun, dia tidak menyadari ada seni perman di atas atap, Usui. Tak peduli seberapa hebat bela dirinya, dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari Usui dan Soji. Terkadang, yang kuat harus tahu kapan mundur. Si waria dengan gerakan siluman berhasil lolos dari kepungan. Apakah dia benar-benar manusia? Dua pendekar hampir bertarung satu sama lain. Tanpa mereka sadari, seorang penembak jitu telah bersiap di atas atap. Sebelum pertarungan dimulai, satu tembakan terdengar, dan pria berambut panjang langsung roboh. Raizo tidak tahu siapa yang melepaskan tembakan. Namun, jelas bukan dia yang menjadi target. Raizo mencoba menyelamatkan pria berambut panjang itu. Namun, seorang pembunuh lain bersiap untuk serangan terakhir. Soji melemparkan 2 kartu untuk mengalihkan perhatian si pembunuh berambut merah. Apa-apaan ini, bahaya sekali, maaf. Tapi kepala orang itu dihargai 1 keping koin emas besar. Di dunia ini, siapa cepat dia dapat. Raizo memanfaatkan kesempatan untuk membawa pria berambut panjang pergi. Pemimpin para pembunuh yakin targetnya sudah mati. Mereka pun memanggil rekan-rekannya untuk mundur. Berkat perawatan dokter, pria berambut panjang itu selamat dari ambang kematian. Dari buku catatan yang dibawanya, mereka menemukan identitas aslinya. Pria itu bernama Liu Lin. Dia adalah utusan anti-opium yang dikirim oleh Lin Zexu ke Nagasaki. Setelah larangan opium di Tiongkok, para pedagang Inggris mulai menyelundupkan opium ke pulau-pulau pesisir. Namun kini, penduduk di Pulau Nagasaki membeli opium dengan harga murah. Begitu waktunya matang, orang-orang Inggris akan membeli kembali opium. Misi Liu Lin adalah menghancurkan semua opium di Nagasaki. Awalnya, dia mengira Raizo juga mengincar opium. Itulah sebabnya mereka beberapa kali bentrok. Namun, ternyata mereka memiliki tujuan yang sama. Sayangnya, Liu Lin belum menemukan tempat penyimpanan opium. Sudah lebih dulu diserang oleh pejabat setempat. Liu Lin khawatir anak buahnya juga akan diserang. Meskipun terluka parah, dia tetap ingin kembali memberi peringatan. Namun, musuh sudah bergerak lebih cepat. Markas utama mereka telah diledakkan. Raizo menyuruh Liu Lin tetap di tempat. Dia akan pergi memeriksa situasi. Namun, begitu Raizo pergi, musuh segera menemukan Liu Lin. Dia menopang tubuhnya di dinding dan memaksa diri untuk berdiri. Bahkan di ambang kematian, dia ingin menyeret satu musuh bersamanya. Namun, lukanya terlalu parah. Setelah sekali bertahan, dia batuk darah. Untungnya, Raizo kembali tepat waktu dan berhasil mengusir musuh. Pergi, atau aku akan menebasmu. Liu Lin tidak rela. Pasukannya hancur bahkan tanpa tahu siapa musuhnya. Meskipun dia sangat terampil, kali ini dia tak berdaya. Di saat-saat terakhir, dia menyerahkan sekeping koin kutukan kepada Raizo. Dia berharap Raizo dapat menghancurkan seluruh opium di Nagasaki. Tim Revenger segera bergerak di malam itu. Selama opium masih ada, Nagasaki tidak akan pernah damai. Mereka membagi diri menjadi 2 tim. Dokter dan Raizo bertugas menghancurkan pasukan laut musuh. Memotong jalur pelarian mereka, Nio dan Usui langsung menyerang ke pusat musuh. Jangan tertipu oleh sikap ceria Nio sehari-hari. Saat membunuh, dia sangat kejam dan tanpa ampun. Dia menggunakan benang untuk mengendalikan pisau terbang. Para samurai musuh tidak bisa melawan. Teknik Usui bahkan lebih mengerikan dan sulit dipahami. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membasmi semua penjaga. Namun, tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok bayangan. Ini adalah kartu truf terakhir dari musuh.